Hai guys, sekarang pengen ngebahas tentang panggil aku ayah. Sebenarnya Fit Cinema kali ini berhasil sih. Kalau Miracle in Cell Number 7 itu kan adaptasi Korea juga yang kita memang dipaksa nangis karena memang udah dari awal dipaksa nangis kan. Kalau ini kita benar-benar dibangun gitu ya, dibangun sama hubungan si orangnya sama si pacilnya sendiri, si orang penculiknya atau penagih utangnya dengan si pacilnya itu sendiri, baru kita dibuat nangis gitu. Awalnya aku bilang ke mereka, ke film ini bahwa bapak aku nonton gitu ya, mana nangisnya mana sedihnya. Ternyata memang dibangun juga gitu, memang dibangun juga kejadiannya, kejadiannya dari awal. Kita disajiin sama hubungan yang toksik antara mereka gitu ya, sampai dengan kita bisa ikutan nangis sama hubungan mereka yang semakin dekat gitu. Terus banyak juga space yang membuat kita kayak repetition sebenarnya, tapi kayak aku nggak masalah dengan hal itu karena memang repetition ini kayak membuat kita akhirnya tahu bahwa si Pacil ini punya hubungan yang dekat gitu sama kedua orang tuanya kandung sama si penculiknya juga gitu. Aku sempat kesel sih sama mamanya Pacil karena kenapa dia meninggalkan Pacil atau Intan ini bersama dengan mereka berdua gitu. Tapi ternyata film ini berhasil menipu aku dengan plot twist yang kayak repetition, yang ternyata hubungan Intan sama mereka ini berbeda. Mereka ini kayak apa ya, kayak sama sebenarnya siklus kehidupannya Intan, tapi kita bisa merasakan iba yang berbeda, merasakan perasaan yang berbeda. Ini aku nonton tanpa tahu bagaimana film aslinya ya, tapi sudah cukup kuat sekali sama apa yang terjadi di kehidupan Intan sama kehidupan kedua penculik ini. Sudah cukup buat aku untuk mereview ini tanpa menonton gitu, sampai aku pun kebawa gitu, sampai aku sempat ketipu kan. Tadi aku bilang bahwa kapan nangisnya, tapi ternyata memang kita nangis karena terbangunnya hubungan mereka sama si Intan tersebut gitu. Jadi kayak itu terpaksa kayak dianggap bikin kesal dulu sama si penculiknya atau penagih utangnya, sama mamanya juga gitu ya, sampai kita mengerti apa artinya si hubungan mereka berdua gitu, sampai rasa sayangnya Ringo Agus Rahman ini kayak apa ya, kayak gimana ya, sayang banget gitu. Rasa sayang Ringo Agus Rahman ini kayak sayang banget gitu sama si Pacil ini. Awalnya juga aku sempat ragu sama pemilihan Ringo Agus Rahman sebagai si penculik, karena memang wah ini kayaknya komedik banget nih, akan jadi komedik nih, janjinya drama gimana, karena aku buntu ya gak lihat yang versi aslinya ya. Tapi ternyata bisa juga kok Ringo Agus Rahman mengulang lagi peran dia sebagai ayah, seperti apa yang kita tonton di Keluarga Cemara gitu. Bahkan ini lebih dalam lagi hubungannya karena kita dibajak ke dalam satu skema yang kayak mau nggak mau Pacil dan juga penculiknya atau penagih hutangnya ini harus
deket gitu, harus deket sama si harus deket satu sama lain, karena memang itu yang berusaha untuk ditonjolkan gitu. Sampai dari awal pun aku sempat berpikir bahwa ini akan sama saja sama seperti Miracle in Cell Number 7, tapi ternyata kebangunan empati yang dibangun secara perlahan itu berhasil membuat aku kayak oh jadi begini, oh jadi begitu gitu. Jadi ikut benar-benar keselnya ada, nangisnya ada gitu, jadi kayak serba salah sih, maksudnya kayak dibuat serba salah dulu baru dibuat iba gitu, dibuat oh gini hubungannya gitu. Maksudnya oh gini hubungannya tuh kayak kita tuh kayak apa ya, dibimbing ke satu hal, dibimbing ke satu hubungan yang dari kesel banget si anaknya sampai apa namanya, sampai dia deket banget sama bapaknya. Dari dia deket banget, tiba-tiba ada satu hal yang membuat dia harus istilahnya harus jauh sedikit sama bapaknya gitu ya. Terus yang aku suka juga si anaknya ini pinter sekali. Kalau Miracle kan emang anaknya dipaksa untuk dewasa karena bapaknya disabilitas kan. Terus Miracle di sini juga dianggapnya kayak orang disabilitas di sini nih, sekalian mengkritik ya, dianggapnya seperti anak kecil. Jadi mau nggak mau si karakternya dibuat sedewasa mungkin gitu, walaupun ada si anak-anaknya juga gitu, anak-anak tapi dewasa. Nah ini karakternya itu kayak dibiarkan menjadi dirinya, tapi seiring berjalannya waktu kayak dia tuh ngerasa bahwa inilah bapaknya. Pemilihan judul Panggil Aku Ayah ternyata aku bisa mengerti kenapa dari pound yang artinya pinjaman ke Panggil Aku Ayah, kenapa begitu, aku bisa mengerti akhirnya. Itu saja yang aku bisa bahas dari film Pound Indonesia atau Panggil Aku Ayah dari Fix Cinema. Bye guys.